1201 Ye Lui Kunsing. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, matahari bersinar terang di langit Northern Plains, tanpa ada awan yang terlihat di sekitarnya. Namun, di Blood Plain, cahaya bintang bersinar terang, seolah-olah bintang-bintang memenuhi langit. Golden Dawn Hall melayang dengan tenang di udara, berdiri megah, tidak peduli seberapa banyak turbulensi yang terjadi di luar, tetap tinggi dan tidak tergerak. Sebaliknya, para dewa Gu di pihak Chudu semuanya berdiri di atas awan, ekspresi mereka tampak tidak sedap dipandang atau dipenuhi dengan kekhawatiran. Chudu tidak berekspresi, tetapi tatapannya yang melihat pertempuran itu sangat berat. Immortal Wang akan kalah, Chudu mendesah dalam hati. Di tengah medan perang, Immortal Wang bertarung dengan dewa Gu jalur lurus Ye Lui Kunsing. Immortal Wang telah berubah menjadi anjing pemburu surga, menyerang ke kiri dan ke kanan dengan kekuatan yang mencengangkan. Anjing pemburu surga adalah binatang buas yang tak terlupakan, tetapi Immortal Wang hanya seorang dewa Gu peringkat 7, jurus pembunuh abadi jalur transformasi ini juga tidak memiliki Gu dewa peringkat 8 yang relevan di dalamnya. Jadi, kekuatan tempur anjing penelan surga ini hanya pada level 7. Dan lawan Immortal Wang, Ye Lui Kunsing, tinggi dan kurus seperti tiang bambu. Dia memiliki 3 helai rambut sebagai janggut dan memiliki kulit putih kekuningan. Saat ini, dia berada jauh dari anjing penelan surga, ratusan pecahan bintang terbang di sekelilingnya, bersinar dengan cahaya terang, mewarnai langit menjadi biru. Transformasi anjing penelan surga milik Immortal Wang menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Namun, pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, mengelilinginya dengan erat. Dari pecahan bintang ini, yang kecil seukuran lentera, sedangkan yang besar seukuran gajah. Mereka terus terbang, sebagian kecil mengelilingi Immortal Wang dengan kecepatan yang memusingkan, sementara sebagian besar mengelilingi Ye Lui Kunsing, bergerak perlahan dalam lintasan yang misterius. Plop, suara teredam bergema, pecahan bintang bertabrakan dengan kuat di tubuh Immortal Wang. Pergerakan anjing penelan surga melambat, dan memperlihatkan kelemahan ketika mencoba menghindar. Ledakan-ledakan-ledakan. 3 suara teredam bergema saat kesempatan ini diambil, pecahan bintang bertabrakan dengan ganas melawan Immortal Wang. Anjing penelan surga mengeluarkan geraman rendah, batuk mengeluarkan banyak darah, kakinya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Setiap Gu Immortal yang memiliki mata dapat melihat siapa yang mengendalikan situasi. Immortal Wang adalah orang yang menyerang, tetapi dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dari awal hingga akhir. Dan Ye Lui Kunsing yang bertahan adalah orang yang memegang kendali, menempatkan dirinya di balik lapisan pertahanan. Taktik pertempuran ini tentu saja benar. Seseorang seringkali harus memilih pertempuran jarak jauh saat berhadapan dengan Gu Immortal jalur transformasi. Karena Gu Immortal yang berubah menjadi binatang buas kuno atau bahkan binatang buas kuno, akan memiliki tubuh yang kuat dan kokoh. Hanya dengan mengandalkan kualitas tubuh transformasi mereka, kekuatan pertempuran mereka akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Gu Immortal dari jalur lain sebagian besar memiliki tubuh manusia. Kualitas fisik mereka lemah, bahkan jika mereka memiliki metode pertahanan yang kuat, mereka tidak ingin menempatkan diri mereka dalam situasi yang berbahaya di mana mereka bertarung dengan kelemahan mereka melawan kekuatan Gu Immortal jalur transformasi. Dominasi sudah jelas. Ye Lui Kunsing berada dalam posisi yang tak tertembus. Dia berbicara dengan suara yang jelas, tidak ada gunanya. Wang abadi, jurus pembunuh abadiku diciptakan dengan mengambil kunang-kunang bintang milik Dong Fang Changfan sebagai referensi, lintasan terbangnya sangat dalam dan tidak dapat dipahami. Sebelumnya, 6 pecahan bintang dapat sepenuhnya menghalangimu. Sekarang, setidaknya ada 36 pecahan bintang di sekitarmu, bagaimana kau akan menerobos? Ye Lui Kunsing ini juga orang dengan masa lalu yang menarik. Dia telah menantang Dong Fang Changfan, dan telah menderita kekalahan demi kekalahan, tetapi masih bersikeras menantangnya. Dong Fang Changfan adalah tokoh jalan yang benar, Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 dari Northern Plains yang telah sendirian memimpin suku Dong Fang menuju keunggulan. Kekalahan Ye Lui Kunsing tidak membuat Gu Immortal Northern Plains merasa dia lemah. Sebaliknya, mereka sangat menghargai dia yang melawan meskipun mengalami kemunduran berulang kali, dan semangatnya yang mantap dan tak tergoyahkan. Sebagai salah satu tokoh terkemuka di jalan yang benar,
Dongfang Changfan tidak bisa memberikan perlawanan keras kepada Ye Lui Kunsing, yang juga memiliki garis keturunan Huang Jin. Bahkan, setelah mengalahkan Ye Lui Kunsing, Dongfang Changfan secara pribadi mengajarinya beberapa rahasia kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Lui Kunsing memperlakukan bimbingan itu sebagai harta yang berharga, dan segera berkultivasi secara tertutup. Tanpa sepengetahuannya, inilah rencana Dongfang Changfan. Dongfang Changfan tidak hanya menyingkirkan Ye Lui Kunsing yang menyebalkan, tetapi juga menunjukkan niat baiknya kepada suku Ye Lui, dan dengan lancar menyelesaikan kerjasama dengan suku Ye Lui, memperoleh banyak keuntungan. Ye Lui Kunsing awalnya merasa bahwa Dongfang Changfan adalah duri di matanya, tetapi setelah memperoleh manfaat dari Dongfang Changfan, dia merasa tidak bisa lagi menantang Dongfang Changfan tanpa malu-malu. Setelah keluar dari kultivasi tertutupnya, dia memilih untuk fokus pada pengembangan dirinya sendiri dan bahkan tidak menemukan masalah dengan dewa Gu lainnya dari suku Dongfang. Karena itu, jurus pamungkasnya ini jelas mirip dengan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya adalah jurus pamungkas Dongfang Changfan, yang terkenal di seluruh dunia dewa Gu dataran utara. Namun, jurus Ye Lui Kunsing memperlakukan pecahan bintang sebagai tubuh utama. Itu dapat dianggap sebagai dirinya yang menciptakan metode uniknya sendiri. Bintang sungguhan sangat besar, Fang Yuan telah menggunakan Gu Dewa Mata Bintang hingga sekarang, dan hanya berhasil memurnikan satu bintang. Transformasi anjing penelan surga milik Dewa Wang terus memuntahkan darah, dan diserang oleh semakin banyak pecahan bintang. Dia bahkan tidak bisa membalas, dia pusing dan terluka parah, terlebih lagi, pengeluaran esensi abadinya telah mencapai jumlah yang sangat besar. Para abadi di pihak Cudu menunjukkan ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang. Jika Wang Abadi dikalahkan, dia akan menjadi orang keempat yang dikalahkan Ye Lui Kunsing dari pihak kita. Gerakan pembunuh abadinya benar-benar terlalu kuat, ketika hanya 2 atau 3 pecahan bintang, mereka masih dapat dilawan. Ketika 15 pecahan bintang muncul dan mereka bekerja sama sebagai satu, kesulitan untuk melawan mereka meningkat berkali-kali lipat. Saat ini, dia sudah memiliki 100 pecahan bintang, mencapai dominasi penuh, ini tidak dapat dilawan. Di dalam aula fajar emas, para abadi jalur lurus memiliki senyum di wajah mereka. Ye Lui Xiao Jin sedang menonton pertempuran dengan penuh semangat, Ye Lui Kunsing adalah seniornya, melihat senior ini akan mengalahkan lawan keempatnya, Ye Lui Xiao Jin juga merasa gembira dan bangga. Di sisi lain, Nian Erpingzi masih mengatur napasnya. Satu hal yang perlu disebutkan adalah bahwa posisi suku Nian Er telah pindah ke tengah. Ini karena pertempuran Nian Erpingzi di mana ia telah membunuh ahli jalur iblis peringkat 7 Nenek Yin. Banyak jenius dan ahli peringkat 6 memiliki kekuatan pertempuran untuk melawan peringkat 7. Tetapi mampu membunuh peringkat 7 adalah level yang sama sekali berbeda. Menambahkan usia muda Nian Erpingzi ke prestasi pertempuran ini tidak diragukan lagi menjadi lebih langka. Pada saat ini, pasukan jalur kebenaran sekutu, dan aliansi Sekte Chu dan Baizu, telah melalui lebih dari 10 pertempuran. Pada awalnya, Cudu memiliki mata yang tajam untuk mengirim Sue Wuhen muda yang menjanjikan, yang memenangkan 3 pertempuran berturut-turut, membuat orang lain kagum. Kemudian, dari pihak jalan lurus, Gong Wanting mengirim Nian Erpingzi. Sebagai seorang jenius muda yang sedang naik daun, hasil pertempuran Nian Erpingzi bahkan lebih cemerlang, menggunakan jurus pembunuh abadi pedang kejernihan hati dan membunuh ahli jalan iblis terkenal Nenek Yin. Setelah itu, Gong Wanting bernegosiasi dengan Cudu, dan kedua belah pihak menghentikan pertempuran untuk sementara, menetapkan aturan mengenai pertukaran mayat. Kemudian pertempuran dimulai lagi, suku Yuan dari jalan lurus, suku Meng, dan para dewa Gu dari suku lain muncul satu demi satu, sementara Cudu mengirim Hao Zhen, Chou Lao Wu serta beberapa dewa Gu dari suku Baizu untuk bertarung dengan mereka. Mungkin karena mereka adalah dewa Gu senior, masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, dan menderita berbagai tingkat cedera, tetapi tidak ada yang meninggal. Melihat situasi yang tampaknya memasuki jalan buntu, Gong Wanting merenung sejenak sebelum mengirim Ye Lui Kunsing. Orang ini adalah kekuatan utama sejati di antara pasukan suku Ye Lui. Dia adalah seorang ahli di antara para dewa Gu peringkat 7, meskipun dia mengalami banyak kekalahan dalam pencapaian pertempurannya, itu semua melawan Dongfang Changfan, tentu saja, tidak ada yang akan meremehkannya.
Yang membuat orang-orang sangat mengaguminya adalah karakter dan semangatnya. Dia telah menderita banyak kekalahan dari Dong Fang Changfan, tetapi dia selalu kembali dengan lebih kuat. Yang perlu disebutkan adalah bahwa Ye Lui Huihong memiliki senioritas tertinggi, tetapi kekuatan pertempurannya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Lui Kunsing. Jalan yang benar memperhatikan senioritas, tidak seperti jalan iblis yang hanya melihat kekuatan. Akhirnya, Chudu berbicara, baiklah, pertempuran ini adalah kekalahan kita. Dewa Wang mundur dengan ekspresi malu. Ye Lui Kunsing juga tidak secara paksa menghabisi nyawanya, lagi pula, Dewa Wang masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan itu akan memberi cukup waktu bagi Chudu untuk datang membantu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dewa Wang pucat, suasana hatinya sangat rumit. Dia adalah lawan keempat Ye Lui Kunsing dan awalnya berpikir untuk mendapatkan kesempatan yang mudah. Tetapi hasilnya adalah kekuatan tempur Ye Lui Kunsing tidak jatuh bahkan setelah 3 pertempuran. Wang Abadi kembali ke bentuk manusianya dan berjalan menuju Chudu, berkata dengan suara berat, gerakan pembunuh abadi Ye Lui Kunsing itu sangat cerdik. Pengeluaran esensi abadinya jelas kecil, dan pecahan bintang memiliki gaya tarik-menarik timbal balik di antara mereka, menciptakan banyak gaya magnet cahaya bintang. Saya khawatir tidak akan mudah untuk memahami misteri gerakan pembunuh ini kecuali seseorang adalah Gu Abadi Jalur Bintang. Lawan akan terdampak oleh pecahan-pecahan bintang ini. Pecahan-pecahan bintang ini sangat cepat dan terkadang tiba-tiba membentuk kekuatan tak berbentuk yang membelokkan arahku, membuatku kehilangan kendali atas diriku sendiri berkali-kali. Sekarang setelah kupikir-pikir, Ye Lui Kunsing adalah yang terlemah dalam pertempuran pertama. Sekarang, dia telah melepaskan 100 pecahan bintang, membentuk susunan untuk pertempuran. Orang-orang yang akan maju nanti akan kehilangan banyak keuntungan, dan akan merasa sangat sulit untuk melawan susunan ini. Nada bicara Immortal Wang tulus, ini adalah kata-katanya yang tulus, ini juga alasan yang diberikan untuk memaafkan dirinya sendiri dan tidak disalahkan. Chudu mengangguk dan menepuk bahu Immortal Wang, tidak perlu banyak bicara, baguslah kau kembali dengan selamat. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi tindakan ini hampir membuat mata Immortal Wang berkaca-kaca. Siapa yang ingin bertarung selanjutnya? Pada saat ini, Ye Lui Kunsing berseru. Sepertinya orang ini masih tidak ingin mundur dan ingin bertarung dalam pertempuran kelimanya. Ekspresi Chudu sedikit berubah, niat membunuh melintas di matanya. Para dewa di belakangnya mulai berbisik-bisik. Dia telah mengalahkan 4 orang berturut-turut, dia tampaknya masih memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan Dewa Wang luar biasa, dia berubah menjadi anjing pemakan surga tetapi masih belum bisa menang, desah. Para Dewa Gu dari suku Baizu terdiam. Baizu Wei sudah mati, yang mereka kuasai bukanlah kekuatan pertempuran individu, tetapi amukan kota hijau. Raungan guntur angin Hao Zhen dan Chou Laohu terkenal di seluruh dataran utara, itu dapat dianggap sebagai kartu truf yang dapat menekan lawan dan membuat mereka merasa khawatir. Hanya saja mereka telah bertarung secara terpisah dan masih menderita beberapa luka. Ketika para Dewa Gu terluka, karena konflik tanda Dao, mereka sangat sulit untuk disembuhkan. Untuk sesaat, Chudu benar-benar menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi yang canggung karena tidak memiliki ahli untuk dikirim. Secara komparatif, di jalur yang benar, para ahli memenuhi Aula Fajar Emas, sementara pihak Chudu hanya merupakan aliansi dari suku Baizu yang baru didirikan dan sektenya. Mereka memang memiliki sedikit anggota dan sangat kewalahan, apakah aku harus pergi sendiri? Menghadapi situasi canggung karena tidak memiliki ahli untuk dikirim, Chudu mau tidak mau memiliki pikiran seperti itu. Dia secara alami dapat naik ke panggung dan juga memiliki keyakinan untuk menang melawan Ye Lui Kunsing. Namun, bagaimana jadinya jika Chudu, sebagai ahli terkuat di pihaknya, naik ke panggung? Bukankah itu akan membuat pihak mereka terlihat lebih lemah? Terlebih lagi, bahkan setelah dia menang melawan Ye Lui Kunsing, pihak lain pasti akan terus mengirim Dewa Gu lainnya. Gong Wanting, Yao Yuan Ying dari suku Yao, Guan yang dari suku Guan, Nuer Gu dan Nuer Qian dari suku Nuer, semua orang ini adalah ahli yang perlu diperhatikan oleh Chudu. 2 tinju tidak dapat menandingi 4 telapak tangan. Chudu dapat memenangkan 1 pertempuran, 2 pertempuran, 3 pertempuran, tetapi dapatkah dia menjamin bahwa dia akan memenangkan semua pertempuran? Chudu terdiam. Apa? Tidak ada yang ingin bertarung.
Kita baru saja mencapai tahap ini dan sudah tidak ada yang tersisa. Ye Lui Kunsing tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengejek mereka. Sue Wuhen tidak tahan dengan provokasi ini, dia adalah orang yang sangat sombong. Dia meminta untuk dikirim oleh Cudu, biarkan aku berurusan dengan Ye Lui Kunsing ini. Namun, Sue Wuhen hanya berada di peringkat 6, bagaimana mungkin Cudu membiarkannya pergi? Sue Wuhen mungkin bisa melawan peringkat 7, tetapi pihak lain adalah ahli di antara peringkat 7. Cudu perlahan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah, karena cacing bu jalur informasi terbang ke lubang abadi melalui surga kuning harta karun. Hebat, waktu tetua Liu Guanyi sangat tepat. Cudu mengirim kesadarannya ke cacing gu dan setelah menyerap informasi itu, alisnya langsung mengendur. Dia percaya pada Liu Guanyi. Dia selalu berpikir kekuatan Fang Yuan hanya berada di urutan kedua di Sekte Chu. Terutama ketika mereka melakukan perjalanan ke Gua Setan Gila, penampilan Fang Yuan telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Cudu. Bersabarlah, tetua tertinggi kedua Sekte Chu akan segera tiba. Ye Lui Kunsing, mengapa kau terburu-buru? Nikmatilah momen kemenanganmu lebih lama lagi. Cudu terkekeh sambil berkata dengan nada datar. Tetua tertinggi kedua Sekte Chu. Cudu adalah tetua tertinggi pertama, bukankah itu berarti tetua tertinggi kedua ini hanya berada di bawahnya? Orang ini sangat misterius, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan kami memiliki informasi yang sangat terbatas tentangnya. Para dewagu dari kedua belah pihak berdiskusi. Para dewagu jalur lurus di Aula Fajar Emas mulai berdiskusi dan bertukar informasi tentang Fang Yuan. Pikirkan tentang Sue Wuhen itu, apa yang aneh tentang mereka memiliki Liu Guanyi? Nian Yifang membelai jenggotnya, berbicara tanpa rasa peduli. Memangnya kenapa kalau dia lebih kuat? Paling-paling, dia hanya memiliki kekuatan tempur puncak peringkat 7, pihak kita adalah kumpulan para ahli dan jenius. Ye Lui Hui Hong tertawa. Gong Wanting berbicara dengan lembut, suaranya bergema di seluruh Aula Fajar Emas, Cudu tidak buta, orang ini ditempatkan di atas Hao Zhen dan Chou Laowu. Dia adalah tetua tertinggi kedua Sekte Chu. Kita harus berasumsi bahwa dia memiliki aspek yang luar biasa. Mata Sue Wuhen berbinar, memiliki banyak harapan terhadap Fang Yuan. Tetua Hao Zhen, bagaimana kekuatan tetua Liu Guanyi? Seorang dewa Gusuku Hei bertanya. Tentu saja, dewa Gusuku Hei ini sekarang telah mengubah nama keluarganya menjadi Baizu. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di tanah terberkati elang besi, dan tidak pantas baginya untuk bertanya kepada dewa Gusuku Baizu. Baizu Wei telah tewas dalam pertempuran, dan ini hampir menjadi topik yang tabu di suku Baizu. Hao Zhen dan Chou Laowu masing-masing adalah tetua tertinggi ketiga dan keempat Sekte Chu. Sebenarnya, mereka tidak nyaman berada di bawah Fang Yuan, tetapi saat ini, mereka tidak dapat merusak reputasi sekte mereka sendiri. Dia mengaku sebagai dewa Gu jalur transformasi. Tetapi kami belum pernah melihatnya menggunakan jurus pembunuh transformasi apapun. Bahkan di surga Gua Heifan, ketika kami menahan serangan dewa surgawi, seperti itu. Para dewa Gu di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Hao Zhen dan Chou Laowu membuat orang-orang tidak dapat menghindari untuk berpikir ke satu aspek. Sepertinya penatua Liu Guanyi ini cukup menakjubkan. Bahkan invasi dewa surgawi Baizu tidak membuatnya menggunakan semua kekuatannya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ini adalah orang yang pertama kali menyusup ke tanah terberkati elang besi dan merebut hampir semua sarang elang. Seorang dewa Gu dari garis keturunan Baizu merasa rumit saat ini. Dia telah tiba. Cudu tiba-tiba berbicara. Para dewa di belakangnya mengikuti gerakan Cudu dan berbalik, melihat ke belakang mereka. Di dalam Aula Fajar Emas, para dewa abadi yang berada di jalur lurus juga mengalihkan pandangan mereka. Awan warna-warni terbang dengan cepat, di mana seorang dewa abadi yang tampak muda berdiri di depan dengan kepala terangkat. Tinggi, dia mengenakan jubah putih, lengan bajunya yang lebar terus berkibar ke belakang karena angin. Dia memiliki rambut hitam panjang dan kulit seperti batu giok, dengan alis tajam dan mata yang cerah, pangkal hidungnya tinggi, dan kulitnya putih seperti salju. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tampak santai dan tak terkekang, dan sangat tampan, bahkan seorang pria akan tergerak oleh penampilannya.
Hanya satu pandangan sekilas pada Fang Yuan meninggalkan kesan yang mendalam pada para dewa abadi ini. Penatua Liu, Anda akhirnya datang. Cudu tersenyum cerah, terbang untuk menyambutnya. Domination Immortal Cudu secara pribadi pergi untuk menyambutnya. Melihat pemandangan ini, banyak Gu Immortal terguncang. Seketika, status Fang Yuan telah meningkat beberapa tingkat di hati mereka. Apa asal-usul Liu Guanyi ini? Apa yang telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari Domination Immortal? Gu Immortal jalur lurus saling memandang, saat mereka mulai lebih mementingkan kedatangan Fang Yuan. Cacing Gu jalur informasi ini merekam adegan pertempuran dari sebelumnya, lihatlah dengan cepat. Cudu terbang di depan Fang Yuan, dan diam-diam menyerahkan Gu Fana jalur informasi kepada Fang Yuan. Fang Yuan diam-diam menerimanya. Cudu memperlakukannya sebagai orang yang setara. Setelah perjanjian setan gila, hubungan Cudu dan Fang Yuan menjadi jauh lebih dekat. Kelompok abadi itu tanpa sadar terdiam, dengan sabar memperhatikan Fang Yuan perlahan terbang menuju pertempuran. Orang ini adalah Ye Lui Kunsing, dia terutama mengolah jalur bintang. Dia telah mengalahkan 4 orang di pihak kita, kami butuh kamu untuk menunjukkan kekuatanmu dan mengalahkannya. Cudu berbicara lembut kepada Fang Yuan sambil menunjuk Ye Lui Kunsing, yang berdiri dengan bangga di udara. Fang Yuan berpikir dalam hati, aku datang karena orang ini. Tanah yang diberkati jalur bintang cocok untukku. Selain itu, orang ini memiliki kultivasi tingkat 7, setelah aku mencaplok bukaan abadi miliknya, kultivasiku akan segera melambung dan mencapai tingkat 7, aku akan mulai menghasilkan saripati abadi kurma merah. Ye Lui Kunsing tegang. Sejak Fang Yuan muncul, dia telah memperhatikannya dengan saksama. Tatapan Fang Yuan tenang, dia sama sekali tidak bisa membaca ekspresinya. Setelah berpikir sejenak, Ye Lui Kunsing dengan sungguh-sungguh berbicara, aku merasa terhormat. Para abadi diam-diam menatap Fang Yuan, menunggunya memasuki pertempuran. Namun, Fang Yuan dalam hati menggelengkan kepalanya. Dia sudah membaca semua informasi di jalur informasi cacing Gu yang diberikan Cudu kepadanya, dan tahu semua gerakan yang pernah ditunjukkan Ye Lui Kunsing sebelumnya. Fang Yuan memiliki perkiraan yang jelas tentang kekuatan Ye Lui Kunsing. Dia mungkin berada di level ahli seperti Unvetered Scholar dan Pi Sui Han, atau mungkin sedikit lebih lemah. Secara keseluruhan, dia adalah ahli di antara peringkat 7. Di atas mereka akan ada orang-orang seperti Domination Immortal Cudu dan Immortal Monkey King Silei. Dan di atas Cudu ada Feng Jiuge dan Qin Bai Seng setelah mendapatkan kembali ingatannya. Sangat mungkin baginya untuk mengalahkan Ye Lui Kunsing dengan transformasi naga pedang kuno. Namun, membunuhnya akan sulit dengan serangan frontal. Terutama di bawah pandangan orang banyak dan mata mereka yang waspada, semua orang saling waspada. Apalagi saat lawannya adalah Ye Lui Kunsing. Hal terpenting mengenai orang ini adalah jurus pembunuh abadi ini, tidak hanya menghabiskan sedikit esensi abadi, jurus ini juga memiliki sifat ofensif dan defensif yang mengerikan. Yang lebih terpuji adalah kondisi mental dan sifatnya. Kekalahan tidak dapat mengalahkannya dan hanya dapat membuatnya lebih kuat. Jika orang seperti ini adalah musuh, hal terbaik adalah membunuhnya. Bahkan Dongfang Changfan merasa sakit kepala karena dia tidak dapat membunuhnya. Namun, bagaimana cara membunuhnya? Fang Yuan memperkirakan dia tidak memiliki peluang besar untuk membunuh Ye Lui Kunsing. Setelah berubah menjadi naga pedang kuno, kekuatan pertempuran Fang Yuan akan mencapai level cendekiawan bebas. Namun, kemampuan Fang Yuan untuk bertahan dalam pertempuran panjang cukup buruk. Lagi pula, esensi abadi anggur hijau tidak dapat dibandingkan dengan esensi abadi kurma merah. 100 butir esensi abadi anggur hijau dapat berubah menjadi 1 butir esensi abadi kurma merah. Namun, saat menggunakan Gu abadi peringkat 7, efek yang dapat dicapai dengan 1 butir saripati abadi kurma merah memerlukan setidaknya 130 butir saripati abadi anggur hijau. Hal ini menciptakan fenomena pengeluaran yang semakin intensif. Para dewa abadi yang menggunakan Gu abadi peringkat lebih tinggi seperti anak-anak yang mengayunkan palu godam, itu sangat sulit. Saat merenungkan hal ini, Fang Yuan berkata, aku tidak akan bertarung. Para dewa abadi tercengang, mengapa kalian tidak bertarung? Apakah kalian takut? Suara mencibir uang abadi terdengar dari belakang. Sejak pertempuran tanah terberkati elang besi di mana Fang Yuan memperlakukannya sebagai kambing hitam, uang abadi merasa benci terhadap Fang Yuan. Tatapan penuh harap para dewa abadi pada Fang Yuan,
membuat Wang Abadi sangat tidak puas. Dia sendiri dikalahkan oleh Ye Lui Kunsing, dan orang yang diharapkan semua orang adalah musuhnya. Perasaan seperti itu meninggalkan rasa yang sangat tidak enak di mulutnya. Fang Yuan tidak menanggapi. Namun, Cudu langsung mengerutkan kening, saat dia berbalik dan menatap tajam ke arah Wang Abadi. Wang Abadi segera menutup mulutnya, butiran keringat dingin mulai merembes keluar dari dahinya. Cudu menggelengkan kepalanya dalam hati, Wang Abadi dan para dewa gu lainnya semuanya adalah makhluk abadi penyendiri atau kultivator iblis, mereka terbiasa hidup tanpa kendali. Setelah bergabung dengan Sekte Chu, kesadaran mereka tidak banyak meningkat. Saat ini, bahkan jika dia memiliki sedikit ketidakpuasan dengan Liu Guanyi, bagaimana dia bisa mengungkapkan konflik internal Sekte Chu di depan publik? Pada saat yang sama, Cudu menatap Fang Yuan, dia tidak berbicara tetapi tatapannya bertanya, mengapa kamu tidak mau bertarung? Fang Yuan menatap Ye Lui Kunsing, mencibir, dia terlalu lemah, aku bisa membunuhnya hanya dengan ludahku. Apakah kita membunuh ayam dengan golok sapi? Melawannya adalah penghinaan terhadap statusku. Sombong, terlalu sombong. Untuk sesaat, perut para dewa bergejolak, karena segala macam pikiran muncul di benak mereka. Fang Yuan tampak seperti anak laki-laki tampan yang pendiam, siapa yang mengira beberapa kata pertamanya akan mengungkapkan kesombongan yang mencengangkan di dalam dirinya. Dia benar-benar mengatakan dia bisa menang melawan seorang ahli seperti Ye Lui Kunsing hanya dengan ludahnya. Bahkan dewa penguasa Cudu mungkin tidak bisa melakukannya. Nian Erpingzi tidak senang. Dia terlalu membanggakan dirinya sendiri. Sue Wuhen menatap Fang Yuan dengan tatapan bingung. Dia selalu mengira dia adalah orang yang sangat sombong, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan orang di hadapannya ini. Fang Yuan langsung melontarkan banyak omong kosong. Kesombongannya membuat banyak orang tidak puas. Orang yang paling tidak puas adalah Ye Lui Xiaojin. Dia masih muda dan penuh semangat, Ye Lui Kunsing adalah anggota sukunya, mempermalukan Ye Lui Kunsing sama saja dengan mempermalukannya. Oleh karena itu, Dewa Gu muda ini langsung berdiri dan berteriak keras, kamu tidak berani menunjukkan keahlianmu. Tetapi mulutmu cukup lantang, bagaimana kamu bisa menilai keterampilan Tuan Kunsing dari sukuku? Kamu tidak sombong, tetapi sengaja mengatakan ini karena kamu takut. Aku tidak tahu apakah kau takut atau tidak, tetapi kita semua bisa melihat apakah kau berani atau tidak. Seorang Dewa Gu dari suku Baizu mencibir. Dia memiliki garis keturunan Baizu murni, di belakangnya ada Dewa Langit Baizu, bahkan Cudu tidak memiliki pengaruh padanya. Fang Yuan melirik sekilas ke orang ini, yang terakhir menoleh ke belakang tanpa rasa takut. Jelas, Fang Yuan mencuri sarang elang telah menyebabkan kebencian dengan suku Baizu menjadi besar. Fang Yuan menyapu pandangannya ke sekeliling, semua Dewa Gu menatapnya dengan keraguan, rasa ingin tahu, ketidakpastian, antisipasi, dan sebagainya. Terutama, Sue Wuhen yang berada di sampingnya, tatapannya bersinar. Tidak berkelahi. Orang macam apa aku ini? Orang lemah ini, hehe, tidak layak bagiku untuk bergerak. Di masa depan, ketika biografiku ditulis, pertempuran pertamaku setelah pengasingan adalah melawan Dewa Langit Baizu, tetapi pertempuran kedua adalah dengan benda ini. Tidak akan ada kemegahan bahkan jika aku menang melawan karakter kecil dari suku Ye Lui. Tidak peduli seberapa berpikiran terbuka Ye Lui Kunsing, nadanya pasti menjadi lebih dingin karena marah, omong kosong sekali. Kau sudah bicara banyak, datanglah dan lawan aku jika kau punya nyali. Kau tidak punya cukup kualifikasi. Fang Yuan memegang kedua tangannya di belakang punggungnya, kepala terangkat dan dada membusung, saat ia menatap Ye Lui Kunsing dengan penghinaan yang tak terselubung. Banyak mata Dewa Gu terbelalak. Mereka benar-benar ingin bertanya, Ye Lui Kunsing sebenarnya tidak punya cukup kualifikasi, lalu siapa yang punya kualifikasi? Kualifikasi apa yang kau miliki? Aku benar-benar tidak mengerti dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Kau jelas seorang kultivator tunggal jalur iblis, siapa yang tahu dari mana asalmu? Ye Lui Kunsing melawanmu memberimu muka, memberimu kesempatan untuk tampil dan mendapatkan kejayaan. Tetapi orang yang terlibat, Fang Yuan, jelas tidak punya pikiran seperti itu. Para dewa mulai berdiskusi, situasi menjadi riuh karena keributan. Mereka semua membicarakan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Setelah beberapa saat, ekspresi Gong Wanting berubah dingin, dan dengan ringan berteriak, cukup,
apakah kalian semua ingin menjadikan kompetisi bela diri berdarah agung ini sebagai lelucon? Para dewa abadi di jalan yang benar langsung terdiam. Gong Wanting kemudian menatap Cudu, mungkinkah di pihakmu hanya ada pembuat onar yang tersisa? Menunda terlalu lama hanya akan membuat orang lain mengejekmu. Menghadapi Gong Wanting yang sombong, Cudu tidak menjawab, malah menatap Fang Yuan. Fang Yuan mengabaikan tatapan Cudu dan sedikit menoleh ke samping, menunjuk ke belakang, kau. Aku, seorang mantan tetua tertinggi suku Hei, yang saat ini menjadi dewa Gu suku Baizu, benar-benar tercengang, tidak menyangka Fang Yuan tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Pergilah bertarung, jika dia bisa menang melawanmu, itu berarti dia punya kualifikasi untukku bergerak sekali. Nada bicara Fang Yuan masih sangat arogan, bahkan Dewa Gu di pihaknya sendiri merasa gigi mereka gatal mendengarnya. Tatapan para dewa beralih ke orang yang tidak beruntung ini. Dewa Gu ini langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Kemarahannya mendidih, siapa yang aku provokasi untuk tiba-tiba mengirimku ke medan perang? Lagi pula, kenapa kau memerintahku? Aku adalah Dewa Gu suku Baizu, bahkan Dewa Dominasi Cudu hanya bisa berdiskusi denganku. Bagaimana mungkin kau, seorang tetua tertinggi kedua, memerintahku? Dewa Gu ini telah memutuskan untuk menolak, namun kemudian dia mendengar diskusi para dewa lainnya. Misalnya, Ye Lui Kunsing sangat kuat, dia telah mengalahkan 4 orang berturut-turut. Sekarang, membiarkan orang ini bertarung, bukankah itu membiarkan musuh mendapatkan lebih banyak prestasi pertempuran? Orang ini hanya karakter kecil, Ye Lui Kunsing dapat dengan mudah mengalahkan 2 orang ini. Dia adalah Gu Immortal suku Hei, meskipun nama keluarganya telah berubah menjadi Baizu, apakah dia benar-benar dapat bertarung sampai mati dengan Gu Immortal garis keturunan Huang Jin? Wow, ketika diskusi ini bergema di telinga Gu Immortal ini, dia segera menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi berperang. Dia melotot tajam ke arah Fang Yuan, sayangnya, Fang Yuan telah berbalik, menghadapinya dengan punggungnya. Gu Immortal suku Baizu sangat marah dan sedih, tetapi hanya bisa menyerah dan terbang ke panggung. Tidak ada yang aneh tentang pertempuran itu. Gu Immortal ini jelas lebih lemah dari Ye Lui Kunsing. Setelah bertukar 10 gerakan, dia kalah. Saya harap Penatua Liu Guanyi dapat bertarung sekarang dan mencerahkan kita. Gu Immortal Baizu ini membawa kembali luka-lukanya, dan kata-kata pertamanya adalah berbicara dengan sinis kepada Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, kamu terlalu lemah. Dewa Baizu Gu menahan amarahnya, aku memang terlalu lemah, tetua harus menunjukkan kehebatan ilahinya. Kata-kata Fang Yuan berikutnya hampir membuatnya marah. Butuh waktu lama untuk bertarung dengan orang lemah sepertimu. Harus kuakui aku telah melebih-lebihkan Ye Lui Kunsing. Sekarang, aku sama sekali tidak tertarik untuk bertarung dengannya. Kau, Dewa Baizu Gu terkekang hingga tidak bisa berkata-kata. Pandangan para dewa ke arah Fang Yuan juga samar-samar berubah. Ekspresi Sue Wuhen bahkan lebih terang-terangan, dia menilai Fang Yuan dengan kecurigaan yang kuat. Jadi seperti ini, tetua tertinggi kedua dari Sekte Chu itu hanyalah seorang penipu. Ye Lui Kunsing mencibir, ejekannya terasa menusuk bagi para dewa abadi di sisi Cudu. Dewa abadi penguasa, apakah kau pernah melihatnya bergerak? Ye Lui Xiao Jin juga menambahkan. Cudu terdiam, ia merasakan perilaku aneh Fang Yuan tetapi memutuskan untuk menunggu dan mengamati. Tetua Liu Guanyi, jika kau benar-benar memiliki keterampilan, bunuh saja dia. Dewa abadi dari suku Baizu itu mencibir. Fang Yuan menggelengkan kepalanya pelan, menyombongkan diri tanpa malu, bagaimana kau bisa memahami kekuatanku? Itulah sebabnya kau tidak akan pernah memiliki harapan untuk menjadi ahli sepertiku. Ye Lui Kunsing mengibaskan lengan bajunya dan berjalan pergi. Ia tahu Fang Yuan tidak bisa dipaksa untuk bertarung. Sebenarnya, setelah bertarung dengan 5 orang berturut-turut, ia memang merasa kelelahan. Pengeluaran esensi abadinya masih bagus, yang terpenting adalah pikirannya telah banyak terbebani. Melihatnya mengambil pecahan bintang dan pergi, banyak orang di pihak Cudu menghela napas lega. Ye Lui Xiao Jin juga sangat senang, saat dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berlari ke pintu masuk Aula Fajar Emas untuk menyambut Ye Lui Kunsing. Bagaimana mereka bisa tahu Fang Yuan berbicara? Lihat, dia memang takut padaku, bahkan jika aku tidak memasuki pertempuran, dia merasa takut, sekarang dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lebih lama, tidak punya pilihan selain pergi. Langkah Ye Lui Kunsing sedikit terhenti.
Mata Sue Wuhen membelalak, saat dia menatap Fang Yuan dan berpikir, benar-benar ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Itu benar-benar membuka mataku. Saudara Chu benar-benar memberi orang ini status tetua tertinggi kedua, mungkin penilaiannya telah tumpul. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat. Pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Mulut Yelui Xiaojin hampir terpelintir karena marah. Sebaliknya, ekspresi Yelui Huihong sedikit berubah, dia menyipitkan matanya dan mulai menatap Fang Yuan. Yelui Kunsing menggelengkan kepalanya, terus pergi tanpa melirik Fang Yuan. Fang Yuan tertawa keras, Yelui Kunsing, persetan dengan 18 generasi leluhurmu. Seluruh adegan itu sunyi, sebelum mereka tiba-tiba menjadi gempar. Di mana watakmu? Di mana itu? Para Dewa Gu berteriak dalam hati. Siapa yang mengira Fang Yuan yang tampak elegan akan bersumpah dengan keras di depan umum? Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka, para Dewa Gu selalu mempertahankan watak mereka. Bagaimanapun juga, mereka semua memuji diri mereka sendiri sebagai orang yang benar. Mengumpat seperti ini di depan semua orang benar-benar melepaskan reputasi seseorang. Ketampanannya sia-sia. Seorang Dewa Abadi Gu menatap Fang Yuan sambil terus-menerus menggelengkan kepalanya. Tidak diragukan lagi, kesan baik yang diberikan Fang Yuan kepada para dewa pada pandangan pertama sudah hancur. Fang Yuan tertawa sinis, tiba-tiba berjalan ke panggung pertempuran. Yelui, terserahlah, aku di sini, bukankah kau ingin bertarung denganku? Yelui Kunsing berhenti dan menoleh ke belakang. Suasana seluruh adegan berubah. Di dalam aula fajar emas, Yelui Huihong duduk tegak, ekspresinya serius. Kunsing, hati-hati, orang ini melakukan sesuatu yang curang. Kembalilah. Sikap Fang Yuan sebelumnya dan kemudian membuat Yelui Huihong menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tikus tak bernyali. Suku Yelui terdiri dari para pengecut, kalian adalah sekelompok bajingan. Segala macam istilah yang merendahkan dilontarkan satu demi satu. Para dewa tercengang saat mereka mendengarkan. Cudu ingin menutupi wajahnya, Fang Yuan bahkan tidak memiliki sedikit pun keanggunan, dia menghancurkan citra Sekte Chu. Sepotong kotoran tikus merusak seluruh panci sup. Ini adalah pertama kalinya Cudu mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melibatkan Fang Yuan, apakah itu benar? Namun, apapun yang dikatakan orang, provokasi Fang Yuan efektif. Jalan lurus lebih mudah dihadapi daripada jalan iblis dan kultivator tunggal dalam aspek tertentu. Terutama ketika pertanyaannya adalah tentang reputasi. Ketika itu melibatkan suku dan garis keturunan, bahkan jika seseorang tidak peduli di dalam dan bersedia mengabaikan kutukan orang lain, di depan umum, dengan begitu banyak orang luar yang menonton dengan saksama, itu menjadi situasi lain. Kekuatan super yang disatukan oleh garis keturunan dan hubungan darah melindungi dan sangat mementingkan reputasi leluhur mereka. Ini adalah filosofi moral dasar mereka. Kunsing, kembalilah. Aku sendiri akan menghadapi keterampilan tetua tertinggi kedua Sekte Chu ini. Yelui Huihong berdiri. Fang Yuan tidak dapat dihindari merasa kecewa dalam hati, tetapi tertawa di permukaan. Yelui Kunsing, saatnya untuk nyahlah. Yelui Kunsing melambaikan tangannya ke arah Yelui Huihong, tersenyum ke arah Fang Yuan, memperlihatkan giginya yang putih, karena sangat sulit untuk menemukan kesempatan bagimu untuk bertarung. Bagaimana aku bisa menghindari pertempuran dan melarikan diri? Hanya saja aku telah berjuang keras selama 5 pertempuran, dan perlu beristirahat sebentar. Permintaan seperti itu benar-benar adil. Fang Yuan tersenyum, Yelui Kunsing ini masih bisa berkepala dingin. Namun dia juga tidak menyangka kata-kata ini dapat membuat para Dewa Gu ini kehilangan akal sehat mereka karena marah. Sebenarnya, omelannya telah mencapai sasarannya. Jadi, Fang Yuan segera mengizinkan, beristirahatlah sebanyak yang kau mau, aku akan memberimu 2 atau 3 hari. Jika 2 atau 3 hari tidak cukup, maka ambillah 2 atau 3 tahun, hahaha. Hehe, 1 jam sudah cukup. Yelui Kunsing tersenyum sambil menggertakkan gigi. Fang Yuan benar-benar menjijikkan, Yelui Kunsing tentu saja sangat marah. Namun, dia juga sangat menyadari situasinya sendiri. Pengeluaran esensi abadinya tidak banyak dan dia masih memiliki banyak cadangan yang tersisa. Beristirahat selama 1 jam terutama untuk memulihkan energi mentalnya. Dia memiliki metodenya sendiri untuk ini, dan setelah 1 jam, dia dapat sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat itu,
dia akan membiarkan Liu Guanyi ini merasakan kekuatannya. Waktu 1 jam ini tampak agak tak tertahankan karena para Dewa Gu menunggu. Akhirnya, Ye Lui Kunsing pulih dan berjalan ke panggung, berdiri di seberang Fang Yuan. Liu Guanyi, aku, Ye Lui Kunsing baru saja akan berbicara ketika tubuh Fang Yuan tiba-tiba meletus dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, seekor naga pedang kuno berwarna perak melesat keluar dari cahaya. Ia memiliki tanduk naga yang tajam, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkannya penuh dengan taring tajam. Sangat tercela, dia benar-benar menyerang secara diam-diam. Para dewa abadi dari jalan yang benar langsung memarahi. Naga pedang kuno itu sudah mendekati Ye Lui Kunsing. Ye Lui Kunsing sangat ketakutan saat ia cepat-cepat mundur. Orang tak tahu malu ini. Ia mengumpat dalam hati, tidak menyangka tindakan Fang Yuan. Setiap kali ia merasa Fang Yuan tidak tahu malu, tindakan Fang Yuan selanjutnya akan sepenuhnya mendefinisikan ulang ketidaktahuannya. Untungnya, Ye Lui Kunsing selalu ada di sana dan bereaksi tepat waktu. Yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Jarak antara Fang Yuan dan Ye Lui Kunsing dengan cepat menyusut. Para dewa menahan napas. Ye Lui Xiaojin juga tanpa sadar berdiri, menatap Ye Lui Kunsing dengan khawatir. Namun, Ye Lui Huihong berdiri dengan mantap di kursinya. Ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kartu truf Ye Lui Kunsing dan tidak berpikir Ye Lui Kunsing sedang dalam bahaya saat ini. Jadi ia mengolah transformasi naga pedang kuno. Pikir cudu, naga pedang kuno, berdasarkan potensi, ia masih kalah dengan anjing penelan surgaku. Dewa Wang menggertakkan gigi. Ia akhirnya mengambil tindakan. Itulah yang dipikirkan banyak Dewa Gu. Pergi. Ye Lui Kunsing yang mundur tiba-tiba berseru, mendorong pelan ke arah naga pedang kuno yang menyerang. Seketika, seluruh tangannya memancarkan cahaya biru cemerlang. Sebuah pecahan bintang melesat keluar dari cahaya biru dan bertabrakan dengan Fang Yuan dengan kecepatan seperti meteor. Fang Yuan meraung ke langit sebelum tiba-tiba bergerak, seluruh naga pedang kuno itu membentuk lengkungan indah di udara, saat ia dengan gesit bergerak melewati pecahan bintang yang datang, hampir melewatinya. Ketika para Dewa Gu melihat pemandangan ini, meskipun memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Fang Yuan, banyak dari mereka yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dalam hati, karena mereka merasakan Fang Yuan telah mencapai tingkat mahir dalam transformasi naga pedang kuno. Kontrol seperti itu membuat Fang Yuan tampak seperti naga pedang kuno sejak awal hidupnya. Tidak bagus. Dewa Wang tiba-tiba berbicara. Hampir pada saat yang sama, Ye Lui Kunsing melihat Fang Yuan bergerak melewati pecahan bintang ini, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Ping, suara tajam bergema. Ekor naga Fang Yuan berayun, langsung menghancurkan pecahan bintang yang telah dilewatinya. Naga pedang kuno yang telah diubah Fang Yuan memiliki ekor yang lebih mengerikan dibandingkan dengan cakarnya. Ekornya dapat langsung menghancurkan batu tinta hitam, apalagi pecahan bintang ini. Respons seperti itu bahkan membuat Cudu terkejut. Dia merasa senang dalam hati, jalur informasi cacing gu yang kuberikan kepada Liu Guanyi memiliki rekaman semua adegan pertempuran Ye Lui Kunsing. Jadi Liu Guanyi tahu dia sama sekali tidak boleh membiarkan Ye Lui Kunsing memiliki banyak pecahan bintang di bawah kendalinya. Semakin banyak pecahan bintang yang dia kendalikan, semakin kuat dia nantinya. Akhirnya, itu akan terbentuk menjadi keuntungan besar yang berhasil mengalahkan 5 orang berturut-turut. Ye Lui Kunsing sedikit kecewa ketika dia melihat Fang Yuan menanggapi dengan cara yang paling bijaksana, dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mundurnya. Pada saat yang sama, dia berulang kali bertepuk tangan, lapisan cahaya biru menutupi kedua tangannya, dari mana pecahan bintang melesat keluar satu demi satu. Awalnya, mereka hanya seukuran ibu jari, tetapi saat mereka bergerak di udara, mereka kembali ke ukuran aslinya dan terbang lebih cepat, membawa hembusan angin yang kuat. Ledakan. Fang Yuan menggunakan tanduknya, cakarnya serta tubuh dan ekornya untuk menghancurkan semua pecahan bintang ini. Dia tidak memberi Ye Lui Kunsing kesempatan apapun untuk mengumpulkan kekuatan. Untuk sesaat, serpihan bintang beterbangan di sekitar, berubah menjadi serpihan biru seperti kabut atau pasir, yang berhamburan bersama angin kencang, menciptakan pemandangan indah yang sulit digambarkan. Sisik perak dari naga pedang kuno juga menambah keindahan ini, saat bergerak di sepanjang serpihan bintang. Cudu sedikit mengernyit. Awalnya, Fang Yuan membuat pilihan yang bijak untuk menghancurkan serpihan bintang, menargetkan kelemahan jurus pembunuh abadi Ye Lui Kunsing.
Namun juga karena ini, hal itu menyebabkan penurunan kecepatan Fang Yuan. Jarak antara keduanya tidak banyak menyusut. Keuntungan dari serangan diam-diam sebelumnya telah menghilang sekarang. Ye Lui Kunsing telah menstabilkan dirinya. Dia mendengus, saat dia menyerang dengan tangannya dengan cepat, serpihan bintang melesat kemana-mana, tetapi tidak langsung ke arah Fang Yuan. Fang Yuan jatuh ke dalam situasi yang sulit dengan dua pilihan di depannya. Jika dia menyerang langsung ke arah Ye Lui Kunsing, yang terakhir akan mundur dan dia tidak akan dapat menutup jarak secara paksa. Pada saat yang sama, serpihan bintang di sekitarnya akan terus bertambah, mengumpulkan keuntungan besar bagi yang terakhir. Jika Fang Yuan berurusan dengan pecahan-pecahan bintang ini, ia harus terus terbang ke sana kemari, dan akan semakin terjerumus ke dalam rencana jahat Ye Lui Kunsing, sehingga Ye Lui Kunsing memiliki inisiatif untuk mengatur situasi pertempuran dengan lebih mudah. Naga pedang kuno itu memperlambat serangannya dalam keadaan ragu-ragu. Merasakan hal ini, kerutan di dahi Cudu semakin dalam, sementara Ye Lui Hui Hong, di dalam aula Golden Dawn, mulai tersenyum, menyesap sedikit anggur berkualitas. Meskipun keraguan Fang Yuan tidak berlangsung lama, dia telah kehilangan kesempatan bagus dan sekarang ada lusinan pecahan bintang di medan perang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Keunggulan Ye Lui Kunsing mulai terkumpul. Fang Yuan dikelilingi oleh pecahan bintang, meskipun dia tidak peduli dengan tubuhnya, dan terlibat dalam pelanggaran yang lebih gila lagi, dia tidak dapat menembus lapisan pengepungan. Ye Lui Kunsing rileks, pecahan bintang terus bertambah, tidak hanya mengelilingi Fang Yuan, beberapa juga muncul di sampingnya, mengorbit terus-menerus. Liu Guanyi, kamu bertindak sombong dan membual tanpa malu-malu, itu untuk membuatku mengambil kembali pecahan bintang sehingga aku harus meletakkannya lagi. Petik 2. Rencanamu cukup dalam, hampir. Membuat orang lain berpikir kamu sangat sombong. Sayangnya, aku bukan orang yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, aku sudah memperbaiki kelemahan jurus pembunuh abadiku ini. Memang agak lemah di awal, tetapi metodemu tidak cukup untuk menahanku. Sekarang, apa yang akan kau gunakan untuk menyelesaikan situasi ini? Raungan naga bergema, Fang Yuan menggerakkan tubuhnya, mengacungkan cakarnya, dan menghancurkan pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya, puing-puing bintang beterbangan di sekitarnya. Kekuatan naga itu dahsyat, kecepatannya sangat mencengangkan. Sayangnya, para abadi yang menyaksikan merasakan kelemahan dalam momentum yang kuat ini. Fang Yuan menyerang dengan liar, tetapi Ye Lui Kunsing berada jauh, menonton dengan tangan terlipat di depannya, mengendalikan pecahan bintang dengan santai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pecahan bintang yang mengorbit di sekitar Ye Lui Kunsing. Liu Guanyi telah kalah. Wang Abadi berbicara dengan tegas saat melihat ini. Sue Wuhen tidak berbicara, berpikir dalam hati, berdasarkan kekuatan, tetua Liu Guanyi memang kuat, setingkat dengan tetua Hao Zhen dan tetua Chou Laowu. Namun masih ada celah jika dibandingkan dengan Ye Lui Kunsing. Cudu masih mengerutkan kening, kekuatan yang ditunjukkan Fang Yuan tidak sesuai dengan harapannya. Namun dia masih merasa Fang Yuan memiliki kartu truf dan masih percaya diri pada Fang Yuan, dan sampai akhir pertempuran, dia akan memilih untuk memenuhi harapannya. Ye Lui Xiao Jin tertawa terbahak-bahak di pintu masuk aula Fajar Emas, dan berteriak, Liu Guan itu atau apalah, mengapa kamu tidak berteriak sekarang? Ayolah, teruslah membual, bukankah kamu mengatakan Tuan Kunsing dari sukuku tidak dapat dibandingkan denganmu? Bukankah kamu mengatakan melawannya akan menurunkan statusmu? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Hanya tahu bagaimana berteriak, apa yang ingin kamu keluarkan? Naga pedang kuno itu meraung dengan marah, menghancurkan pecahan bintang. Merasakan suasana hati Fang Yuan yang marah, Ye Lui Xiao Jin tertawa lagi. Tetua tertinggi kedua sekte Chu hanya setingkat ini. Sejujurnya, dia memang punya kekuatan. Sudahkah kau menghitung berapa banyak pecahan bintang yang telah dia hancurkan? Tapi itu tidak berguna, dominasi Ye Lui Kunsing sudah meningkat. Keraguan Liu Guanyi sebelumnya memutuskan pertempuran. Ini adalah satu-satunya kesalahannya tetapi itu digunakan dengan sempurna oleh Ye Lui Kunsing. Memikirkannya, itu juga tidak aneh. Apa itu Sekte Chu? Bagaimana mereka bisa setara dengan pasukan Huang Jin kita yang hebat? Tetua tertinggi kedua mereka memiliki kekuatan pertempuran seperti itu, Cudu tidak dapat dianggap telah membuat keputusan yang buruk.
Para dewagu jalur lurus minum dan bersukacita di dalam olah fajar emas, suasananya santai. Ye Lui Hui Hong membelai jenggotnya, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak lupa berbicara dan mengingatkan Ye Lui Kun Xing, hati-hati dengan napas naganya. Senjata terkuat naga pedang kuno adalah napasnya. Sampai sekarang, dia masih belum menghembuskannya sekalipun. Ye Lui Kun Xing sedikit mengangguk. Bahkan tanpa pengingat Ye Lui Hui Hong, dia sudah khawatir tentang ini. Ahli, mereka tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga kondisi mental mereka selama pertempuran. Tidak diragukan lagi, Ye Lui Kun Xing yang telah menderita banyak kekalahan, memiliki mentalitas yang sangat baik. Dia adalah seorang ahli yang telah melalui pelatihan yang melelahkan, kemunduran dan kekalahan. Fondasinya sangat kokoh dan stabil. Namun, Ye Lui Kun Xing tidak mundur. Saat ini, dia cukup jauh dari Fang Yuan, hampir di ujung medan perang yang berlawanan. Ye Lui Kun Xing menatap pecahan-pecahan bintang yang mengorbit di sekelilingnya, dan berpikir, aku punya 100 pecahan bintang yang melindungiku. Bahkan jika Cudu datang sendiri, aku bisa bertahan untuk sementara waktu, apalagi Liu Guanyi ini. Dongfang Changfan, kau mungkin telah meninggal, tetapi biarkan aku mempertahankan reputasi kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Bagaimanapun, jurus pembunuh abadiku telah menerima bimbinganmu. Tepat ketika sebagian besar dewagu merasa pertempuran telah diputuskan, ada perubahan tiba-tiba. Pedang melarikan diri dewagu. Tiba-tiba, Fang Yuan mengaktifkan peringkat 7 pedang melarikan diri dewagu. Saat ini, ia telah berubah menjadi naga pedang kuno, tanda dao jalur transformasinya telah berubah menjadi tanda dao jalur pedang, menambahkan kultivasinya pada alis pedang dewagu, tanda dao jalur pedangnya telah mencapai jumlah 10.000. 1.000 tanda dao dapat menggandakan kekuatan dewagu. 10.000 tanda dao dapat menambah kekuatan 10 kali lipat. Pedang melarikan diri Gu Abadi sudah menjadi cacing Gu dengan gerakan luar biasa di antara peringkat 7 Gu Abadi. Sekarang, kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Pada saat yang sama, kecepatan naga pedang kuno itu sendiri juga harus diperhitungkan. Naga pedang tidak memiliki serangan jarak jauh yang kuat, tetapi ledakan kecepatan mereka dari keadaan diam sangat mencengangkan. Naga pedang kuno, pedang melarikan diri Gu Abadi, dan 10.000 tanda dao jalur pedang, ketika ditumpuk bersama-sama, memungkinkan Fang Yuan langsung menghilang dari tempatnya. Sebelum ada makhluk abadi yang bereaksi, dia telah terbang melalui seluruh medan perang dan muncul di depan Ye Lui Kun Xing. Pada saat ini, ekspresi Ye Lui Kun Xing masih terhenti pada senyum strategis dan kemenangan. Tetapi pupil matanya telah menyusut menjadi seukuran jarum, saat dia melihat, dengan ketakutan yang luar biasa, pada kepala naga pedang raksasa yang memenuhi seluruh penglihatannya. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya. Tidak mungkin, lintasan terbang pecahan bintangku sangat dalam dan mengambil referensi dari kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa melihatnya. Ini adalah pikiran terakhir Ye Lui Kun Xing dalam hidupnya, semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat sebelumnya, naga pedang kuno itu masih dikelilingi oleh pecahan-pecahan bintang. Ia menyerbu ke sana kemari, meraung berulang kali tetapi tidak dapat melakukan apapun. Pada saat sebelumnya, Ye Lui Kun Xing masih berada di ujung lain medan perang, pecahan-pecahan bintang mengorbit di sekelilingnya seolah-olah ia adalah penguasa bintang-bintang. Pada saat sebelumnya, hampir semua dewagu merasa Ye Lui Kun Xing sudah meraih kemenangan dalam genggamannya dan pertempuran telah ditentukan. Karena mereka sangat akrab dengan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Sebelumnya, 5 dewagu yang dikalahkan Ye Lui Kun Xing berturut-turut semuanya berada dalam situasi ini. Meskipun tidak ada studi tentang bias bawah sadar, di dunia ini, proses berpikir para dewagu ini hampir sama pada saat ini. Kemudian, pada saat berikutnya, Fang Yuan tiba-tiba menggunakan pedang abadi yang melarikan diri, seketika meledak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pada saat berikutnya, naga pedang kuno itu telah menghancurkan semua pecahan bintang yang menghalangi jalannya, dan tiba di depan Ye Lui Kun Xing. Dia membuka mulutnya dan mengembuskan napas. Napas naga, sementara Ye Lui Kun Xing masih percaya diri dengan metode pertahanannya, seluruh kepalanya langsung terpotong. Tubuh manusia itu lemah dan memiliki banyak titik yang mematikan. Begitu kepalanya terpotong, mereka akan mati. Bahkan jika mereka berubah menjadi zombie abadi, kepala mereka tetap merupakan titik lemah. Ye Lui Kun Xing langsung mati.
Fang Yuan dengan mulus meraih tubuhnya. Sebagian jiwa Ye Lui Kunsing juga terpotong dan sebelum jiwa itu bisa keluar dari tubuh fisiknya, Fang Yuan telah menyimpannya di dalam lubang abadi miliknya. Seluruh proses berjalan sangat cepat. Fang Yuan telah merencanakannya sejak lama. Mengaktifkan Sword Escape, menyerbu masuk, menggunakan napas naganya dan mengambil mayat itu. Seluruh proses melibatkan 4 tindakan. Namun demikian, setelah Fang Yuan menyelesaikan keempat tindakan ini, seluruh tubuh naganya telah menyerbu keluar dari medan perang, mencapai beberapa li jauhnya. Orang bisa merasakan betapa mengerikan kecepatannya. Jika itu adalah tubuh manusia, mungkin sudah meledak karena tekanan luar biasa yang dibawa oleh kecepatan yang begitu kuat. Untungnya, Fang Yuan telah berubah menjadi naga. Namun, meski begitu, Fang Yuan merasakan sedikit tekanan saat ia menyerang. Penglihatannya sudah kabur. Jika ia memiliki mata manusia, ia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan seperti itu. Namun, mata Fang Yuan sekarang adalah mata naga, meski begitu, sulit baginya untuk mengimbangi kecepatan ini. Pada kecepatan ini, bahkan Fang Yuan merasa tidak mampu menahannya. Jika aku harus bergerak dengan kecepatan ini, aku harus menggunakan semua energi dan konsentrasiku untuk mengendalikan tubuhku. Jika tidak, jika ada penyimpangan dalam arahku, siapa yang tahu apakah aku akan menabrak puncak atau tanah pada saat berikutnya. Petik 2. Kecepatan ini terlalu cepat, satu saat aku masih di udara, dan saat berikutnya aku sudah beberapa li jauhnya. Fang Yuan berpikir dalam benaknya. Dia teringat ketika dia pertama kali mendapatkan celah abadi yang berdaulat dan berlatih menabrak gundukan perbatasan selatan, selain membuat dirinya pusing, seluruh gundukan dan bahkan urat nadi di bawahnya telah hancur. Kecepatan ini cukup cocok untuk ledakan sesaat, tetapi sebenarnya, itu tidak terlalu praktis selama pertempuran. Begitu Fang Yuan menggunakan kecepatan tercepatnya, dia harus menggunakan semua energi dan konsentrasinya untuk mengendalikan tubuh naga pedang kuno. Dengan demikian, dia hanya dapat melakukan beberapa tindakan sederhana, atau mungkin mengandalkan tubuh naga pedang yang telah berubah. Jika demikian, itu akan sangat berbahaya. Karena meskipun Fang Yuan akan memiliki tubuh yang kokoh dan kuat dalam bentuk naga pedang kuno, karakteristik tubuh abadi yang berdaulat dari tanda Dao yang tidak saling bertentangan akan tetap ada. Transformasi naga pedang kuno adalah kasus klasik dari serangan yang kuat dan pertahanan yang lemah, terlebih lagi, ada ketidakseimbangan yang ekstrim antara serangan dan pertahanannya. Untungnya, aku benar-benar berhasil kali ini dan membunuh Ye Lui Kunsing. Keberuntunganku cukup bagus. Pertama, aku perlu menemukan tempat untuk mencaplok celah abadi ini sebelum aku memikirkan hal lain. Fang Yuan tidak kembali, langsung terbang menjauh dari Bloodline. Para dewagu dari kedua belah pihak memperhatikan sosoknya dengan linglung, sampai dia menghilang di cakrawala. Para abadi melihat medan perang yang berantakan dengan puing-puing bintang yang tak terhitung jumlahnya serta banyak pecahan bintang yang masih berterbangan di udara, baru kemudian mereka tiba-tiba menyadari. Liu Guanyi, dia membunuh Ye Lui Kunsing. Tidak bisa dipercaya, ini seperti mimpi. Terlalu cepat, kita tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan seperti itu. Terlepas dari jalan yang benar atau pihak cudu, mereka berdua berteriak dalam diskusi. Para dewagu tidak menyampaikan suara mereka secara diam-diam, tetapi langsung berbicara, seolah-olah mereka hanya bisa melepaskan keraguan di hati mereka dengan berbicara. Ye Lui Xiaojin berdiri, tercengang, di pintu masuk aula. Fajar emas, seperti patung. Beberapa saat sebelum Ye Lui Kunsing dibunuh oleh Fang Yuan, dia masih berteriak dan mengejek Fang Yuan. Sekarang, kata-kata yang dia ucapkan, serta tindakannya, tampak seperti tamparan yang menghantam wajahnya berulang kali dan dengan keras. Dia terguncang dan terkejut, tidak dapat mempercayai fakta ini. Ye Lui Huihong juga berdiri dari tempat duduknya, tangannya masih memegang cangkir anggur dan janggutnya basah karena tumpahan anggur. Tepat sebelum Fang Yuan membunuh Ye Lui Kunsing, dia sedang duduk dan memindahkan cangkir anggur ke bibirnya. Namun setelah kejadian itu, Ye Lui Huihong tanpa sadar berdiri karena terkejut, tidak peduli dengan cangkir anggur di tangannya, membiarkan anggur tumpah di janggut, leher, dan pakaiannya. Ye Lui Kunsing sudah meninggal. Seorang ahli dari suku Ye Lui, seorang dewagu dataran utara yang terkenal, Ye Lui Kunsing sudah meninggal. Kematiannya begitu tiba-tiba sehingga tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jika Ye Lui Xiaojin dikatakan sebagai harapan masa depan suku Ye Lui, maka Ye Lui Kunsing adalah pilar suku saat ini.
Namun dia telah meninggal. Hidupnya telah berakhir di sini. Ini adalah dampak yang sangat berat bagi Ye Lui Huihong dan Ye Lui Xiaojin. Dan bagi seluruh suku Ye Lui juga, ini adalah kehilangan yang sangat besar. Mengerikan, terlalu kuat. Dia memang tetua tertinggi kedua dari Sekte Chu, kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan. Cudu benar-benar jeli melihat bakat, sebelumnya aku meremehkan Liu Guanyi, wawasanku masih terlalu dangkal. Para dewa Gu di pihak Cudu semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun mereka tidak menyukai Fang Yuan, prestasi pertempuran itu terpampang di depan mereka. Fang Yuan telah menyelesaikan masalah sulit mereka, Ye Lui Kunxing, secara permanen. Mulai sekarang, tidak akan ada orang seperti itu di dunia dewa Gu dataran utara. Menakjubkan, tetua Liu berpura-pura untuk menghasut pihak lain, lalu selama pertempuran, dia memancing musuh agar memiliki rasa aman yang salah selangkah demi selangkah. Dia jelas memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia menahan diri sampai saat terakhir, ketika dia memberikan pukulan fatal. Sue Wuhen menghela napas panjang. Dia benar-benar yakin, pergantian peristiwa seperti itu membuatnya sangat mengagumi Fang Yuan. Betapa menggelikannya aku masih berpikir tetua Liu tidak mengesankan. Jika aku adalah musuh tetua Liu, aku mungkin sudah mati tanpa tahu bagaimana aku mati. Aku masih terlalu tidak berpengalaman. Semua orang perlu memperhatikan, Liu Guanyi ini sangat licik, waspadalah saat kalian bertemu dengannya di masa depan. Di dalam aula Fajar Emas, Nu Ergu berbicara dengan ekspresi serius, memecah keheningan yang panjang. Saat ini, saat mereka mengingat kembali penampilan Fang Yuan, mereka semua merasa Fang Yuan sangat berbahaya dan licik. Kesombongan sebelum pertempuran dan penampilan yang lemah selama pertempuran hanyalah penyamaran sehingga dia bisa menyerang dengan serangan paling mematikan di akhir. Dia tidak bergerak sembarangan, tetapi saat dia bergerak, itu mengguncang semua orang. Pingzi, jika kau bertemu Liu Guanyi sendirian di masa depan, sebaiknya kau menghindarinya dan mundur. Nian Er Yifang melihat harapan masa depan sukunya, dan berbicara dengan khawatir. Nian Er Pingzi mengangguk, ya. Aku mengerti, aku hanya seorang anak pedang saat ini, ketika aku menjadi seorang ahli pedang di masa depan dan berkultivasi ke peringkat 7, aku pasti akan bertarung dengan baik dengan tetua Liu Guanyi ini. Para dewa Gu jalur lurus berbicara satu sama lain. Ye Lui Kunxing meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Seluruh pertempuran berada dalam genggaman Liu Guanyi, apa yang kami dan Ye Lui Kunxing rasakan dan lihat, semuanya hanyalah kedoknya. Siapa yang mengira dia memiliki kekuatan seperti itu? Tetua Ye Lui Huihong, jangan salahkan dirimu sendiri. Kami pasti akan membalas dendam untuk suku Ye Lui dalam pertempuran mendatang. Ye Lui Huihong telah tersadar kembali. Ada satu hal yang tidak dia mengerti dalam benaknya, bagaimana Liu Guanyi dapat dengan mudah menembus garis pertahanan yang kuat dari pecahan bintang Ye Lui Kunxing yang banyak. Dia telah bertarung berkali-kali dengan Ye Lui Kunxing dan sangat jelas tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki garis pertahanan itu. Keraguan ini menyelimuti hati Ye Lui Huihong, seperti kabut hitam yang tebal. Dia menarik napas dalam 2 kali, wajahnya masih pucat, tetapi dia dengan paksa menenangkan diri karena saat ini, dia mewakili seluruh suku Ye Lui. Jika penampilannya tidak bagus, seluruh suku Ye Lui akan dipermalukan. Nona Gong Wanting. Ye Lui Huihong membungkuk dalam-dalam ke kursi utama. Ye Lui Kunxing dari sukuku memiliki garis keturunan Huang Jin murni. Mengorbankan hidupnya di sini juga merupakan sebuah kemuliaan baginya. Dia adalah pahlawan dari garis keturunan Huang Jin kita. Namun sekarang, mayatnya masih berada di tangan pembunuhnya, jiwanya mungkin masih hidup. Aku dengan tulus meminta untuk maju dan mengambil mayat dan jiwa Kunxing. Tentu saja, Gong Wanting dengan lembut setuju. Sikapnya lugas dan jelas. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Menurut aturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sebelumnya, mereka dapat bertukar mayat. Namun saat ini, Fang Yuan telah berlari entah kemana dengan mayat Ye Lui Kunxing. Bahkan jika para dewa Gu jalur lurus ingin mengejarnya, mereka sudah terlambat. Karena itu, Gong Wanting langsung bertanya kepada Cudu. Cudu juga terkejut dengan kepergian langsung Fang Yuan, dan telah mengirim surat untuk bertanya. Fang Yuan memiliki kekuatan seperti itu, Cudu masih perlu mengandalkannya. Tepat saat Gong Wanting bertanya,
Cudu secara kebetulan menerima balasan Fang Yuan di lubang abadi miliknya. Mayat Ye Lui Kunsing sangat berguna bagiku. Saudara Chu, jika kau tidak punya pilihan lain, keluarkan saja aku dari Sekte Chu. Ini adalah dua kalimat sederhana, tetapi keduanya menunjukkan sikap tegas dan pantang menyerah Fang Yuan. Cudu mengerutkan kening, tetapi berbicara dengan tenang kepada Gong Wanting, "Peri, kau bisa tenang, mayat Ye Lui Kunsing pasti akan dijaga dengan baik. Aku sudah memberi tahu tetua tertinggi kedua sekteku. Tetapi untuk menukar mayat itu, pihakmu harus membayar harganya." Petik 2. Semuanya bisa didiskusikan. Ye Lui Huihong segera setuju, pendiriannya jelas.